sejahtera bagi Pak Toko. Dan apa kabarku? Halo, selamat siang, Dalbo. Siap. Tadi saya udah terima undangan Anda tuh, tapi ada gangguan tadi. Oh, nggak apa-apa, biasa. Asalkan jangan gangguan jiwa, itu berbahaya. Kalau gangguan jaringannya hal biasa, ya enggak? Oke. Apa pembahasan? Tunggu dulu, saya mau nanya ini, Pak Toko, harga meong itu meong Persia itu berapa sih? Tanya Tai Heru, kayaknya dia seneng kucing tuh. Tidak, masalahnya yang mengantar Yesus disunat ini si meong. Ini si meong ini berarti tahu dia ini prosesnya. Ini si meong ini siapa sih? Berani kali dia antar Si meong itu. Ya Bang Dalbo, saya udah bilang. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Itu ada yang taping di bawah tuh Bang Dalbo, Tai Haru katanya. Oh, ini haru. Baru masa. Ganti namamu besok, Tai Kucing. Tai Meong. Dia udah mau ganti nama Bang Dalbo. Bau Tai, nama dari ini Bau Tai. Bau Tai. Nama orang Cina ya? Enggak, Bau kalau Bang Toko namanya Liang Tai. Nama Cina juga. Tai. Iya. Oh, mantap. Luar binasa ini. Bukan. Jodoh kali ya. Iya. Satu Bau Haru Tai, itu. satu Liang Tai. Itu nama kebesaran. Jadi kalau digabungkan bahasa Indonesia, saya piten dong. Iya. Ada Yesaya 36 itu ada kaitannya dengan Yesaya 36 nomor 12 Bang Dalbo. Yang duduk di atas tembok biasa. Oh. Lian Tai, Bau Tai itu luar binasa ini. nama kebesaran dari kaisar itu, kaisar Romawi itu. Chung Tai. Namanya pasti Chung Tai. Chung Tai. Chung Tai. Luar biasa Chung namanya Tai. ya. Lian Tai, Bo Tai, gara-gara Chung Tai, Lung Lai. Lung Lai Tai. Astagfirullahaladzim. Luar biasa ini. Bang Dalbo, aku lagi sakit nyampe sini kok agak rada sehat ya. Iya, aku lagi sakit pas kesini rada. Iya, makanya aku udah 2 hari nggak live. Jadi nyampe di sini kayaknya obat Liang Tai sama Bau Tai tadi obat ini obat. Kalau Anda lagi sempol, ini obatnya Lian Tai dan Chung Tai dengan Bau Tai. Sampai Lung Lai. Sampai Lung Tai. ada yang lupa, ada jelai juga. Ada jelai. Jelatai. Ya, oke. Ngomong gimana kabar Abang Gun nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Lanjut. Ya, Pak Toko, gimana kabarnya Pak Toko? Oke. Singa. Menurut saya sih ngeluconnya nggak lucu. Oke, saya tuh Tie Heru tuh. Kalau dalam bahasa Inggris kata tie, tunggu dulu ya. Kata tie itu dibacanya tai itu. Saya pakai bahasa Inggris ejaannya. Iya, soalnya I jadi A gitu ya. Dia singa ala yuk, di aja yuk baru datang. Sebab dia kan tertulis tie. Ya. Saya nggak tahu di mengejanya gimana tuh. Kalau dia pengen sebut Tie Haru, mudah sekali saya bilang Tie Haru. Tapi saya pakai ejaan Inggris. Oke, sekarang temanya apa tadi Bang Dalbo? Simeon Yesus di neraka Tuhan. Iya, Simeon
mengantar Yesus, membawa Yesus disunat. Padahal di ayat lain bahkan dikatakan Tuhan lahir. Ini Simeon ini, apakah dia tidak tahu yang lahir itu Tuhan? Kok dia serahkan kepada Tuhan lagi? Ini Simeon ini, ada apa dengan kau? Silakan. Oke, pertama saya sudah jelaskan kan. Ini banyak yang susah mengerti ya, saya heran loh. Hampir di semua komal, saya sering gitu, nggak semua komal sih, menjelaskan perbedaan kata Tuhan dengan Allah itu berbeda, Bang Dalbo. Tuhan itu etimologinya berasal dari kata Tuan. Kalau Allah itu yang maha kuasa. Tuhan atau Tuan itu bisa kepada manusia, bisa juga kepada Allah, udah pasti bisa kalau kepada yang maha kuasa. Misalnya Tuan Raja, Tuan Tanah. Nah, kalau kepada yang maha kuasa berarti Tuan yang maha kuasa. Tapi kalau dalam Melayu, bahasa Melayu zaman dulu, itu kata Tuhan jadi ditulisnya Tuhan. Seperti misalnya kalau Bang Dalbo baca Alkitab di abad 16-17, itu perjanjian baru ditulis perjanjian baharu. Terus kalau di Jakarta ada jalan Gunung Sari itu, kalau zaman dulu disebutnya Gunung Sahari tuh. Nah, kata Tuhan zaman dulu itu ditulisnya Tuhan. Artinya Tuhan itu, Bang. Baik. Itu dulu. Ya, siap. Ini luar biasa penjelasannya ya. Izin Walaupun Bang, saya memaksakan sebelum Bang Dalbo jawab, izin bentar aku komplain dikit. Jangan begitulah Bang Toko. Kalau sahabat jadi sahabat gimana? Jauh beda itu. Lanjut Bang Dalbo. Siap. Masalahnya begini. Di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ini kata Tuhan ya, huruf besar awal, T huruf besar, jadi Tuhan ya. Lalu saya Lukas 22 nomor 22, Simeon membawa Yesus ya, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa ya, ini mereka ini Simeon ya, Simeon dan kawan-kawan membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tulisan yang sama di dalam Lukas 2 nomor 11, nggak ada perbedaan, nggak ada Allah di sini ya. Ini kalau rujukannya kepada LAI. Nah sebenarnya ini Simeon ketika malaikat hadir ya, menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Apakah Simeon kakak tahu? Karena Simeon yang membawa Yesus, menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Dan Simeon ya, ini judul perikop ya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Jadi tulisan Tuhan di sini sama dengan Lukas 2 nomor 11, sama dengan Lukas 2 nomor 22. Ini gara-gara Simeon ini ya. Silakan. Oke, saya akan terus menjelaskan tentang etimologi kata Tuhan. Walaupun saya tahu banyak orang yang akan menentang, termasuk orang Kristen pasti akan menentang saya banyak. Saya akan tetap jelaskan. Di situ ditulis kurios, Tuhan. Kalau Allah atau yang Maha Kuasa itu Theos. Jadi ketika di Lukas dikatakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan, itu sebenarnya Kristus Tuhan. Jadi Kristus itu kan Mesias, itu gelar untuk imam, nabi, raja. Nah, itu makanya disebut Tuhan. Sama dengan misalnya ada pangeran lahir tuh. Orang rakyat bilang telah lahir Tuan Raja di kota Daud, sama aja begitu. Terus Yesus itu Tuan Raja yang diserahkan kepada
Tuhan yang maha kuasa itu bang. Sebab itu kan itu apa namanya, penyerahan itu apa ya ini ya, gemul usia pentahiran. Itu ada tradisi orang Yahudi, semua anak di usia 40 hari sama diserahkan ke Tuhan. Bukan Yesus aja, semua anak Yahudi, Pak. Silakan. Baik. Jadi kita ubah ya. Kalau saya ini sudah benarkan Pak Toko bahwa Yesus itu hanya diberikan gelar Tuhan. Tuannya seperti bagaimana Tuan Thakur ya, menguasai polis India. Jadi disebutkan Tuan Thakur berarti bukan Tuan Thakur itu adalah Tuhan. Begitupun juga Yesus dikatakan Tuhan, berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu kalau kita definisikan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Nah, memang kagak cocok Pak kita berikan gelar kepada Yesus itu Tuhan, karena Yesus itu bukan maha kuasa. Nah, selain Allah tidak ada Tuhan yang maha kuasa. Semua dikuasai oleh manusia. Manusia yang mengangkat dia jadi Tuhan, kekuasaannya tidak ada sama sekali. Kenapa demikian? Nah, ketika Yesus di bumi, dia mengatakan, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, satu dalil membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, melainkan adalah utusan penyampai firman untuk mengabarkan kabar baik, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Mengenal Yesus itu hanya utusan Tuhan, bukan pengutus atau manusia menjadi Tuhan. Yesus itu Tuhan yang diutus Allah. Nah, itu Anda harus mengerti perbedaan kata Tuhan dan Allah sebenarnya. Tadi Tuhan, kok berubah lagi jadi Tuhan? Tuhan itu Tuhan. Jadi semua kata Tuhan di Alkitab Perjanjian Baru itu artinya Tuhan. Kurios. Oh, jadi penguasa itu bisa dikatakan Tuhan. Iya. Ah, Pak Desa di tempat saya, Pak Lurah di tempat saya bisa panggil Tuhan karena kenapa? Dia Bisa. kuasai satu lingkungan. Sama Betul. Yesus, hanya dia berkuasa untuk menyampaikan firman di Israel. Kalau Yesus Tuhan di bumi dan di surga. Di bumi yang Siapa mana yang dulu? berkuasa di bumi dan di surga selain Allah? Berarti bukan Yesus. Kalau Allah kita Yes. sepakat. Ini kan mau Yesus pakai dalil. no. Kalau Anda mengatakan yang berkuasa di bumi di surga itu adalah Allah, kita sepakat. Tetapi kalau Yesus no. Kenapa demikian? Karena tidak akan mungkin terjadi seorang Tuhan berkuasa tetapi tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, ketika dia berdoa tentu berdoa kepada Tuhannya. Karena Yesus ini bukan ateis, Om. Dia punya Tuhan, punya agama, ya, membawa ajaran. Bagaimana mungkin Tuhan untuk menolong manusia, dia sendiri menjadi manusia dengan cara dilahirkan lalu ditapok, ditangkap oleh manusia itu sendiri? Kan enggak ini enggak masuk akal. Bang Dalbo, pertama ada dua hal nih yang saya mau sampaikan nih. Hari pertama Bang Dalbo kurang tajam tuh. Terus yang kedua Bang, di bawah ada orang namanya Gans. Naikin Bang. Gans.
Gans. Kristen apa otet? Kristen. Gans. Ya naik Gans. Panggilan ilahi buat Anda, silakan naik. Gans. Bang Gans naik. Naik Gans. Gans. Ayo lanjut aja sambil tunggu-tunggu yang lain. Ya silakan. Jadi terpatahkan argumen saudara untuk mendudukkan Yesus itu penguasa bumi dan langit atau surga. Ya. Kurang tajam nih, kan udah saya jelasin di Matius 28. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Mau yang tajam? Baik. Yang tajam Yes, ya. apa? Mari kita melangkah lebih jauh lagi. Siapakah yang ditajamkan di tiang kayu salib? Yesus atau bukan? Mari kita tajamkan. Siapakah dia? Yesus yang mati di tiang kayu salib atau Yudas yang tersalibkan? Silakan Ya. ditajamkan. Oke, Bang Dalmo. Saya di sini ya, saya mute ya. Ini ada saya datang nih. Siapa? Sebentar. Anda narasinya sendirian tuh, saya nggak dengerin nih. Saya mute-nya. Oh, siap. Oh, saya tahu nih. Karena Beni ini jual gerobak, jual tanah, minjem koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, udah ulang. Tadi Oke. ada tante saya datang. Oke. Siap. Tadi siapa yang disalib? Yang disalib Yesus. Pasti. Saya yakin. Iya, yakin, silakan dijabarkan. Biasa-biasa aja. Itu ada pendeta Arman. Bang Toko, selamat siang Bang. Selamat Siang. Iya Bang, kenapa Bang? Apa masalahnya, apa itu Bang? Siapa yang disalib? Kalau Kita mau membahas mengikutinya, proses penyaliban sesuai dengan ini yang, apa ya? Yang Apa? pertama gini, kalau mau membahasnya kita membahasnya dari buku rohani atau dari sejarah gitu loh. Silakan Pak, terserah Anda mau rohani mau rohaya, silakan. Coba Asal dulu ada Anda data. bernarasi, apakah Anda setuju kalau yang disalib itu bukan Yesus? Hah? Kenapa Pak? Apakah Anda mengambil tema itu? Apakah Anda setuju bahwa yang disalib itu Yesus? Tidak setuju saya. Apa dalil Kenapa Anda demikian? mengatakan itu tidak Yesus? Dalil saya yang pertama, ini kalian ini sendiri yang tidak menerima. Ya coba-coba lah, kan gitu. Kami kan punya dalil jawaban. Oh iya, silakan, nggak masalah. Yang pertama, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, apakah Yesus orang terkutuk? Sekarang begini. Sekarang begini. Ya Kok kan? sekarang, Pak? Udah dengar dulu. Ya, bahwa segala sesuatu yang ditulis bahwa ketika Yesus adalah manusia, ketika Yesus menjadi manusia, dia adalah Roh Kudus yang menjadi manusia, lalu manusia membuatnya menjadi terkutuk. Begitu. Saya tanya Ketika lagi, Anda Pak. mengatakan Tunggu dulu, kepada Pak. dengar, kan saya belum selesai, Bang. Tidak, Anda kan ngarang-ngarang di mana datanya Yesus Roh Kudus itu menjadi Yesus, tidak ada. Bapak Coba jangan ngarang buka lah. di kitab Lukas, juga dikatakan di kitab Matius, engkau akan mengandung putra Roh Kudus. Bukan Roh Kudus, Pak, yang masuk. Bapak jangan ngarang. Jadi apa, Roh Pak? Kudus itu hanya di atasnya Yesus, sama prosesnya Yesus. Coba, Kelahiran Pak, Yesus coba. dengan kelahiran Yohanes, sama Pak. Coba, Jadi coba, kita Pak. nggak Coba, Pak. ke situ, nggak ke situ. Ini dulu. Buka, Ya, buka, ini, buka. makanya Buka saya dalil katakan. Anda mengatakan tidak, Pak. Buka dalil Anda mengatakan tidak. Apa itu, Pak? Bukan putra Roh Kudus. Coba. Baik. Di Lukas.
Coba. 1:13. Kita lihat 31 ya. Lukas. Sebenarnya bukan ini temanya Pak. Kita mau bahas apa ya? Coba buka Pak Matius 1 ayat 20. Saya tahu itu Pak, Ya bertentangan udah dengan baca Lukas lah ya. Pak. Kan Anda mau Bertentangan dengan Lukas ya. membantah kalau Yesus itu dari Roh Kudus. Jadi Lukas bagaimana Pak? Coba Lukas berapa Pak? Di Lukas 1:31 mulai dari Lukas 1 ayat 26 31, Pak. mulai Ya. 26 kita buka, Terus coba. apa Ya. masalahnya di Dan situ? bulan yang ke-6 Allah Nggak ada Allah menyuruh di situ Pak. malaikat Nggak ada Allah Gabriel. di situ Pak. Stop dulu Pak. Jangan jadi umat Ini- terjemahan Pak. Nggak ada Allah di situ Pak. Silakan Anda buka, silakan Anda baca. Anda menggunakan kitab apa Pak? Ya, dalam bulan yang ke-6 Tunggu yang dulu, Maha Anda yang, menggunakan kitab apa? Tunggu yang dulu, Pak. dalam bulan yang Tunggu ke-6 tunggu yang dulu. Maha Saya Pencipta tanya dulu, menyuruh Bapak. malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret Bapak, kepada seorang perawan yang bertunangan. Gimana ini orang ini? Bapak menggunakan kitab apa? Udah Pak. Makanya Iya, kalau saya Anda tanya mau dulu Pak. Bapak menghambur-hamburkan menggunakan gitu, kitab Pak. apa dulu? Nggak apa. Makanya saya bilang tadi. Saya tanya itu dulu bukan Bapak. Allah, Bapak saya menggunakan bilang. kitab apa? Bapak menggunakan kitab apa? Aduh. Bukan Kalau adu begitu Pak, udah kau minum kencing onta. Bapak sudah minum Udah kau minum racun maut. Bapak sudah makan Kau tai. minum kencing onta. Udah kau minum racun maut. Udah kau minum kencing onta. Tanda-tanda orang percaya. Oh, Sudah orang kau minum racun maut. Mamat mati kan? Yesus Menghujat diracun ini. mati Pak. Pasti nih anak pesundal ini. Kan minum racun maut Suka kan? kali Mamat menghujat. mati kan minum racun. Bayangkan kawan-kawan Turunin mau aja nipu, itu, para mau penghujat. nipu dia, mau nipu, memalukan. Ya, seandainya ada moderator saya mainkan kau. Cuman saya hormati Pak Toko. Pak Toko ini berdialog dengan baik. Nah ketika kami melayani Anda, kami takutnya Pak Toko yang tersakiti. Kalau mau buka-buka tai-tai Pak, di Bible Saudara itu penuh dengan tai. Sangat bermakna, sangat berharga di dalam Bible Saudara itu tai. Tapi di sini kita bahas siapa yang disalib. Ya, saya bertanggung jawab kalau saya mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak terkutuk. Anda menolak LAI. Begitu saya tanya, Anda menggunakan kitab apa? Agak penting katanya. Kalau mau nipu Pak di gereja aja, cukup di gereja Anda menipu, jangan di sini. Di sini tempat orang yang mau cerdas, orang berakal, bukan seperti gereja, tempat saling menipu-nipu. Ditanya baik-baik, siapa yang disalib? Dia tidak mau, dia maunya Yesus disalib. Tetapi ketika saya tampilkan satu data, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Katanya manusia yang kutuk, nenek Lucifer. Yang mengutuk ini Elohim sendiri, sesuai tertulis di dalam Ulangan 21 nomor 23. Bukan manusia yang mengutuk orang yang mati di tiang kayu salib. Ya, saya bacakan dalilnya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Nah, lanjut Pak Toko. Siapa yang disalib? Oke. Kita menggunakan data ya. Temanya apa nih? Penyaliban. Oke, lanjut Bang Toko. Kami menyimak. Oke. Kalau tunggu, sehingga saya merah nih. Silakan. Oke. Biarpun merah bicara terus saja, kami tetap bisa mendengar kok. Lanjut Bang. Oh iya. Oke, jadi kalau Dalbo bilang
menurut Al-Quran yang disalib bukan Yesus, itu kita tidak berdebat tuh. Tapi ketika Dalbo bilang menurut Alkitab yang disalib bukan Yesus, di situ sebagai orang Kristen saya akan menggunakan hak saya untuk menjawab. Oke, saya ajarin si Dalbo jadinya nih. Anda bilang yang disalib Yudas Iskariot, padahal di Matius 27 di situ Yudas sudah mati tuh. Saya jelasin ya, saya bacain maksudnya. Pada waktu Yudas yang melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini sebelum Yesus disalib, bahkan sebelum Yesus diadili di mahkamah agama. Yudas sudah mati gantung diri. Itu dulu, silakan. Sudah? Ya, itu dulu. Baik. Ya, kita bahas dulu kematian Yudas ya. Kematian Yudas itu di dalam Bible itu ada dua versi. Ada lah poya-poya dulu baru mati. Dan ayat lain di dalam Matius 27 nomor 5, maka ia pun melemparkan uang seperak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, di dalam kitab para rasul, kisah para rasul 1:18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Di dua data ini yang mana dulu benar, Pak? Di dalam dua data di kitab saudara, di Matius 27 nomor 5, kisah para rasul 1:18, yang mana benar ini, Pak? Karena di kisah para rasul Yudas poya-poya dulu, lalu dia jatuh, bahkan tidak dikatakan dia tergantung, dia jatuh dari mana? Coba silakan, yang mana benar dua data ini? Silakan. Oke. Saya kembali ke Matius 27 dulu ya, tentang kematian Yudas. Jadi sebelum Yudas gantung diri, Yudas itu melemparkan uang 30 keping itu, baru dia gantung diri. Terus imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Jadi sebelum Yudas gantung diri, Yudas melemparkan 30 keping uang itu, lalu dia gantung diri. Nah, uang 30 keping itu diambil oleh para imam, terus dibelikan tanah. Sekarang kita baca kisah para rasul, kisah para rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Di sini ini ditulis oleh Lukas, tapi ini yang berkata Petrus nih. Petrus bilang, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Jadi walaupun Yudas sebenarnya dia nggak beli karena dia gantung diri, yang membeli imam-imam, tapi karena itu uang Yudas, dianggap Yudas yang membeli tanah. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya, harus ditekankan lagi di ayat 19-nya nih. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sekali lagi, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Oke, sekarang di dalam Injil Matius dikatakan Yudas gantung diri.
Tapi di kisah para rasul di sini dikatakan Yudas jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi tempat kematian Yudas itu namanya lembah Ben Hinnom. Di bawahnya itu batu-batu terjal. Jadi ketika Yudas gantung diri, talinya putus, terus dia jatuh tertelungkup. Dari mana taunya? Nah, Bang Acong pasti tahu tuh. Ada tulisan dari Papias yang disebut fragmen Papias yang adalah muridnya Yohanes. Tunggu dulu, baca tunggu itu dulu, aja. Bang. Tunggu dulu, terus dulu, Bang. Jadi Yudas gantung diri, dia talinya putus, jatuh di lembah Ben Hinnom yang bawahnya itu batu-batu terjal. Dia jatuhnya tertelungkup sehingga ususnya tertumpah keluar. Itu tertulis di fragmen Papias. Oh, tidak ada di... Nah, kita harus tekankan di ayat 19-nya. Tunggu dulu, Bang, dikit lagi. Yang harus kita tekankan di ayat 19-nya. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Oke? Yesus itu tokoh terkenal saat itu. Begitu juga Yudas akhirnya menjadi ikut terkenal karena dia mengkhianati Yesus. Semua orang Yerusalem tahu tentang hal itu. Nggak mungkin Petrus nggak tahu. Petrus tahu, tapi Matius menulis Yudas gantung diri, Petrus menulis akhir dari kematian Yudas. Dan disitu dikatakan hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Silakan. Baik. Ini bertentangan, Pak. Ini hanya perkara jujur dan bijak untuk menanggapi satu ayat ya dengan ayat yang lain. Di Matius kan jelas ya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Artinya Matius mencatat ini ya, Yudas ini melemparkan uang itu dari hasil kejahatannya, tetapi di kisah para rasul mencatat bahwa Yudas ini berpoya-poya dulu membeli sebidang tanah, lalu dia jatuh. Dan jelas tertulis seperti itu, Pak. Kalau ada narasi bahwa ya iman-iman di situ yang membelikan tanah atas kejahatan Yudas, kan tidak ada tertulis di sini. Itu hanya penjelasan Bapak, menurut Bapak. Tetapi ayat ini berbicara Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Itu. Jadi ini perkara jujur aja, Pak. Ya. Kalau Anda jujur, tentu ada perbedaan di antara dua dalil ini. Kenapa demikian? Di dalam Matius 27 menerangkan bahwa Yudas tidak membeli tanah, melainkan melemparkan upah kejahatannya ke bait Allah. Kalau di kisah para rasul ya, dia tidak melemparkan, dia belikan tanah. Ya, hasil kejahatannya itu dibelikan tanah. Entah dia mau bangun pondok kali ya. Nah, kembali lagi, siapa yang disalib? Nanti kita rujukannya ke situ. Tetapi kalau Anda mau menyangga argumen saya, silakan. Tetapi jangan lupa tema kita Yesus tidak disalib. Itu saya bisa pertanggungjawabkan bahwa Yesus tidak disalib karena di sini posisi saya selaku pembela Yesus. Silakan Pak Toko. Oke, saya mau tetap ulangin lagi ya. Sekali lagi saya ulangin ya, biar penonton ngerti. Kita kan di sini juga untuk penonton kan. Jadi di Matius dikatakan nih ya, saya singkat aja, saya nggak baca ayat nih, ini bahasa saya nih. Tapi benar begitu. Jadi sebelum Yudas gantung diri, tunggu sinyal saya merah. Sebelum Yudas gantung diri, dia kenapa, baby?
Ya, suara Bapak jelas, silakan dilanjut. Oke, terima kasih. Oke, sebelum Yudas gantung diri, dia itu melempar 30 keping uang perak itu tuh, dia lempar, baru dia bunuh diri. Terus keenam, imam-imam kepala mengambil uang perak itu, berkata tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Jadi uang 30 keping itu dibelikan tanah oleh para imam-imam. Di sini Petrus bilang Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Jadi karena itu uang Yudas, dianggap Yudas yang membeli sebidang tanah, bukan foya-foya. Bang Dalbo kacau nih, masa Yudas foya-foya? Di sini cuma ditulis Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Cuma ditulis begitu. Maksudnya membeli sebidang tanah ini karena itu hasil dari uang Yudas. Dan perut, lalu ia jatuh tertelungkup. Nah ini permasalahannya di sini kan yang semua bisa jelasin. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perut terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi Matius menulis, tunggu penonton belum ngerti. Ini penonton belum banyak yang penonton, ya? komen. Iya, kalau kita mau di sini ya, oke, saya ikutin ya. Kita yang kacau, kata tunggu. Sebentar lagi bang. Iya. Jadi Matius menulis Yudas gantung diri. Oke. Setelah itu, setelah gantung diri, talinya putus, jatuh ke lembah Ben Hinnom yang di bawahnya batu-batu terjal. Dia jatuh tertelungkup sehingga isi perutnya terburai keluar. Petrus mencatat akhir dari kematian Yudas. Di ayat 19-nya dikatakan lagi, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Semua orang tahu itu, Bang. Siap. Oke, silakan. Oke, kita tinggalkan kisah para rasul. Karena saya kompreskan dua data, tapi Anda kekenya. Baik, saya fokus di dalam Matius 27. Nah, di dalam Matius 27 itu, Pak, itu Gabriel juga. Ya, Gabriel, kenapa demikian? Matius 27 ya, nomor 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia ini Yesus ya, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami? Dengarkan itu urusanmu sendiri. Ya, yang benar di sini, Pak. Yang mana? Yudas melemparkan uang itu ke bait suci atau menyerahkan kepada imam-imam besar itu. Karena di sini di ayat 3 menyerahkan kepada, ya, memberikan kepada imam-imam besar atau tua-tua itu. Coba, pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ini aja ayat, Pak, antara Matius 27 dengan 3 dan 5 ini bertentangan. Satu mengatakan menyerahkan, dan di lain ayat ya dengan perikop yang sama melemparkan ke dalam bait suci. Di antara dua ini dulu, yang mana benar di sini? Apakah Yudas menyerahkan kepada imam-imam besar atau dia lemparkan uang itu ke bait suci? Saya ajak ke penyaliban, maunya ke sini. Nah, silakan. Bentar, Saya Bang mesti Toko, jelasin ini, Bang kan Anda Toko. bilang Sebentar, biar Iya. nggak muter-muter. Premisnya Bang Dalbo ada dua yang berbeda, artinya ada kontradiksi. Itu dijawab dulu, kontradiksi atau bukan, karena dua cerita ini berbeda untuk peristiwa yang sama. Lanjut. Betul. kan saya udah dijelasin. Dari tadi saya menjelaskan tentang itu, Bang Acong Gen.
Ya silakan lanjut. Ini jadi gimana? Saya udah jelaskan kan? Ya, Yudas Jadi, mengembalikan uang itu dengan cara berbeda atau melemparkannya. tidak berbeda? Karena cuma menjelaskan kedua versi, tapi tidak ada statement itu cerita yang sama, tidak kontradiksi, tegas gitu dong. Jangan cerita dua cerita itu, memang nggak kelihatan. Yang ditanya Bang Dalbo, berbeda atau tidak? Itu dulu jawab. Tidak, saya udah menjawab kan? Matius menulis Yudas gantung diri. Ketika Yudas terjatuh, Petrus menulis atau berkata, itu yang menulisnya Lukas. Petrus mengatakan tentang akhir dari kematian Yudas yang terjatuh, tertelungkup sehingga isi perutnya keluar. Silakan masuk ke tema lain. Saya mesti bentengi orang Kristen di bawah kan untuk framing Dalbo, untuk menjelaskan kontradiksi di Matius dengan Lukas. Saya udah jelas dengan kisah para rasul. Nah, saya udah menjelaskan itu. Sekarang Anda masuk kemana lagi? Bukan membentengi Pak. Gantian aku Pembodohan apa itu. masih Bang Dalbo? Kenapa Bang? Gantian saya atau masih Bang Dalbo nih? Kalau mau waktunya? masuk Bang Acon silakan. Oke, Santai Bang aja. Hunter, Bang Tokomentari, ada yang mau disampaikan dulu apa saya? Tentang apa nih? Enggak, saya mau bertanya apakah sudah waktunya saya bisa berbicara atau masih ada yang disampaikan oleh Bang Toko? Kalau waktunya saya bicara nih. Oh, sip, Bang Acong. Oke, thank you. Selamat datang ya. Assalamualaikum, Bang Benny Lim. Langsung ya. Pertama dari Bible itu sendiri. Semua murid-murid kabur. Ya, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang jadi saksi mata ketika peristiwa penyaliban versi gospel. Bahkan yang ada di situ Maria Magdalena. Tetapi sayangnya Injil Maria Magdalena tidak masuk ke dalam kanon. Itu yang pertama. Kedua, nama-nama yang disematkan kepada Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu bukan murid-murid dan bukan saksi mata. Karena pada awalnya Gospel itu tidak bernama, anonimus. Barulah nanti Papias menyematkan nama-namanya. Itu pun berdasarkan dugaan. Itu dari Bible sendiri. Sekarang kalau mengimani hanya dari kitabnya, internal saja, itu namanya doktrin. Kita harus melihat kepada sumber lain. Apa kata Judaisme? Mereka mengatakan telah membunuh Yesus dengan cara dirajam, bukan disalibkan. Kemudian tidak satupun sejarawan, Josephus Flavius Tacitus Lucianus, mencatat bahwa Yesus disalib. Penyalibannya ada, sebagaimana Al-Quran mengakui adanya penyaliban, tetapi bukan Yesus yang disalibkan, melainkan Yesus diselamatkan, diangkat ke langit. Bahkan Justus of Tiberias yang hidup di dekat dengan Yesus tinggal, zamannya juga masih dekat-dekat, juga tidak mencatat. Jadi tidak didukung oleh sejarawan bukti-bukti Yesus disalibkan. Nah, yang lebih membagongkan ketika Pilatus membebaskan pemberontak, yaitu Yesus Barabas. Malah yang disalibkan Yesus. Kalau dia pulang ke Roma pasti digampar itu sama kaisar. Pemberontak lu bebasin, bisa kerja nggak sih? Magabut doang lu Pilatus. Lanjut Bang Dalbo, standby. Oke. Pertama, tentang murid-murid meninggalkan ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Loh, tapi kan proses penyalibannya masih panjang. Yesus dicambuk, diadili, dan lain-lain. Di situ kan Petrus mengikuti Yesus terus tuh.
Yang berarti pasti murid-muridnya mengikuti juga, pengen tahu. Itu Petrus logikanya. kabur ketika, bukankah engkau salah satu muridnya? Bukan, ayam berkokok itu. Dia kabur. Lanjut. Itu sebelum Yesus ditangkap. Dia menyangkal. Ketika Yesus ditangkap, semua orang di Taman Getsemani kabur. Tapi setelah itu kan prosesnya masih panjang. Yesus di hadapan mahkamah agama. Mana buktinya Oh iya, murid-murid Betul, menyaksikan? betul. Petrus menyangkal sesudah Yesus ditangkap, betul. Saya lupa. Tapi kan prosesnya masih panjang. Nah, Petrus menyangkal itu karena Petrus mengikuti Yesus terus, gitu loh. Dan bukannya nggak mungkin semua murid-muridnya. Ketika mulai Iya. dipecut, dicambuk sampai membawa palang salib ke puncak Golgota, tidak ada satupun murid di sana. Ada lah, Yohanes di dekat ibunya Yesus. Nah, nanti aku Murid yang ceritain, dikasih aku minyak. motong. Lanjutlah, nanti aku bantah. Oke. Tadi murid-murid lari ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Betul. Tapi kan proses penyalipannya masih panjang. Yesus ditangkap, terus diserahkan di mahkamah agama, terus diserahkan kepada Pilatus, terus Yesus diolok-olok dulu dan lain-lain. Masih panjang itu, mungkin beberapa hari, nggak tahu tuh, mungkin. Terus kata Bang Acong nih, maaf nih kalau saya bilang Bang Acong framing atau apa ya, kalau Bang Acong ahli sejarah harusnya tahu Josephus Flavius Josephus. Dia menulis Yesus Sang Mesias, guru bijaksana yang disalib oleh Pilatus. Seharusnya Bang Acong tahu itu, bukan bilang nggak ada sejarah yang mencatat itu. Justru diperkuat oleh sejarawan. Kalau kita tutup Alkitab semua nih, kita bicara sejarah, itu Yesus disalib. Ditulis oleh siapa? Flavius malah. Yang Anda bilang nggak ada tertulis. Terus apalagi terakhir? Pilatus Udah, itu dulu saya lupa membebaskan ada apa ngomong pemberontak. apa tadi? Pilatus Oh membebaskan iya. pemberontak. Betul. Oke, Bang Acong cerdas nih ingatannya nih. Itu lebih parah kalau Yesus dibebaskan, Bang. Saat itu, kalau Yesus nggak disalib, itu akan terjadi pemberontakan orang Yahudi itu. Itu daripada Yesus yang dibebaskan, lebih baik si Barnabas tuh. Silakan. Nah, ini mau dibukakan bukti nggak? Gua rasa Bang Toko aja baru denger itu, namanya Josephus Flavius, lahir tahun 37 Masehi. Jadi, ketika penyaliban versi gospel, Yesus kan katakanlah kurang lebih berusia 33 tahun. Sementara Josephus Flavius baru lahir tahun 37. Pada peristiwa itu masih jadi air, ya, nggak melihat, saksi mata, bahkan dia tidak mencatat. Nanti mau saya bawa buktikan bahwa semua yang disebutkan ahli sejarah utama itu ada 3. Dia tidak mencatatkan. Dokumen-dokumen kekaisaran Romawi itu sangat komplit untuk peristiwa-peristiwa besar. Dalam pengadilan Pilatus tidak ada satupun argumen yang menyebutkan bahwa dia membebaskan seorang pemberontak. Gitu loh Bang. Nanti kalau minta bukti saya buka buktinya. Saya nggak cuma ngarang-ngarang nih, bahwa memang ada disebutkan tapi ambigu, dan sudah diyakini para sarjana kekristenan bahwa itu adalah Yesus adalah fabricated, artinya penuh kebohongan, sejarah yang tidak jelas kemudian disematkan kepada nama-nama penulis-penulis sejarah itu. Contohnya dalam Pliny the Elder, Pliny the Younger. Mau saya buktikan, monggo saya keluarkan bukunya. Lanjut Bang Dalbo, standby. Oke. Kalau dilihat
ini ya saya saya sih bingung ngomongnya nih. Jadi begini bang, saya tuh nggak pernah open cam buka data-data kayak begitu bang. Jadi itu perang data, maksudnya begini, Bang Acong misalnya open cam, menunjukkan data tulis dari polemikus yang mendukung pendapat Bang Acong. Terus saya juga open cam tuh, tunjukkan data dari teolog yang mendukung pendapat saya. Terus Bang Acong open cam lagi, menunjukkan ahli yang tulisan dari sejarawan yang lain. Terus saya juga open cam lagi untuk membantah itu dengan data yang mendukung penjelasan saya. Akhirnya perang data, nggak ada pikiran di situ bang. Saya maunya perang pikiran. Di situ kan nggak ada pikiran. Anda buka Google, buku-buku dari Gramedia. Saya buka buku-buku dari Gramedia. Akhirnya nggak ada pikiran di situ. Sekarang saya akan uji aja nih. Papius Josephus itu nulis tentang itu di tahun 90. Berarti kira-kira 60 tahun setelah Yesus. Saya lebih percaya itu karena lebih dekat dengan peristiwa sejarah. Tapi Bang Acong kan percaya orang Jerman, orang Inggris yang bukan orang Yahudi yang nulis 2000 tahun kemudian. Saya lebih percaya Josephus Flavius atau Flavius Josephus. Begitu bang, logika berpikirnya begitu bang. Saya nggak bakalan buka-buka data teolog-teolog dan polemikus tahun 2000. Ngapain saya buka itu? Jadi perang data bukan perang pikiran. Silakan. Oke, perang pikirannya begini. Sudah dinyatakan oleh sejarawan-sejarawan Kristen yang juga sarjana-sarjana kekristenan. Artinya mereka bukan orang kaleng-kaleng. Semuanya jebolan sekolah tinggi teologi di Amerika dan Eropa. Mereka mengatakan tidak ada catatan dari Josephus Flavius yang mengatakan Yesus putra Maryam disalibkan. Lucianus yang sudah tinggal di luar dari tempat kelahirannya Yesus itu juga hanya dengar cerita-cerita. Katanya dulu ada penyiksaan kepada pemimpin utama Kristen waktu itu kan ejekan ya bagi pengikut Yesus. Jadi nggak ada. Kenapa abang bilang ada gitu loh? Kalau saya bilang nggak ada, saya bisa bawa bukti. Harusnya kalau bilang enggak itu ada, ya harus dibawakan buktinya. Jangan takut untuk adu data. Kan tadi sudah saya bilang, kalau hanya diimani internal itu namanya doktrin. Jebol, bonyok ketika diuji dengan sumber lain. Sumber-sumber dari Yahudi tidak ada, dari sejarawan-sejarawan kuno tidak ada, dari catatan-catatan kekaisaran Romawi itu sangat kuat lengkap itu catatan sejarah, termasuk para pembesar-pembesarnya di tanah jajahan di luar Romawi. Tidak ada peristiwa persidangan Pilatus yang menyidangkan bernama Yesus putra Maryam. Bahkan cerita Yesus Barabas pemberontak yang dibebaskan tidak ada. Abang bilang pakai logika dong. Abang jadi Pilatus, pulang ke Roma, saya ini kaisar, abang saya gundulin. Karena apa? Masa pemberontak dibebasin? Lu makan gaji buta, Bang Toko. Lanjut Bang Beni, lanjut Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Iya. Oke, saya udah bilang bang. Jadi kalau nggak mau Oke. jadi kalau nggak mau perang data. Oke, Benny. Tunggu dulu. Ya, jadi nggak pakai otak. Saya pakai pikiran untuk menguji data itu aja ya. Tunggu, untuk menguji datanya. Flavius Josephus itu menulis di tahun 90 tuh, 60 tahun setelah Yesus ya kan? Ya. Flavius itu orang Yahudi yang kisah tentang Yesus itu masih hangat karena Yesus kan orang terkenal. Nggak bedanya begini kalau ada orang yang menulis tentang Presiden Soekarno. Saat ini misalnya saya menulis tentang Presiden Soekarno, kan Presiden Soekarno masih hidup, anak cucu jenderal yang hidup dulu satu
kepemimpinan sama Presiden Soekarno masih hidup. Semua berita-berita dari surat kabar dari televisi saat kepemimpinan Presiden Soekarno masih ada. Ketika buku jadi, semua orang Indonesia tahu itu. Terus tiba-tiba 2000 tahun kemudian ada orang Jerman bilang itu salah, kan kacau. Yang percaya sama orang Jerman yang bukan orang Indonesia, yang hidup 2000 tahun yang lalu, yang kemudian, yang bukan orang Indonesia, yang tidak sejaman, masa dipercaya? Pertama tulisan-tulisan Bukan itu bang, ini bolak-balik nih. yang Josephus zaman dengan Yesus. Flavius tidak menulis yang disalibkan bernama Yesus Putra Maria. Nggak ada dia menulis gitu. Saya bisa buktikan. Abang bilang dia menulis kok. Bawakan buktinya. Abang nggak pakai Ya, bukti masa ada ngomongnya maksud dia bahwa tulis Yosef Yesus Flavius menulis. Mesias, guru bijaksana Tahu yang banget, disalib oleh tahu Pilatus. banget. Saya melakukan riset ilmiah, terutama riset pustaka semua sejarawan tidak menuliskan Yesus Putra Maria disalibkan. Memang ada, tapi ambigu. Disebutnya Kresteos. Itu untuk dicocokologi. Ternyata diteliti lagi, tulisan itu tulisan tambahan, kebohongan. Jadi tidak ada yang menulis. Abang bilang ini manuskrip ini. Nah, buktikan. Nanti saya pelajari. Saya udah melakukan riset ilmiah itu. Jangan main-main, Bang. Lanjut. Kristus itu Mesias. Ini jadi gimana kita? Saya nggak nunjukin data saya. Maksudnya gini, saya pernah belajar. Apa yang ya, Bapak? Terus apa Udah yang sama Bapak guru tunjukkan? saya aja deh nih, Romo Beni yang sekolah 5,5 Guru tahun plus lagi. 1 hari di Vatikan. Kalau saya langsung di Bible aja. Ini apa ya tema tadi yang dibahas? Saya baru ini. Apa temanya? Yesus Bapak? disalib atau tidak, temanya itu. Oh, Yesus disalib. Nah, Pak Toko ini mengaminkan tidak Yesus itu? Saya tanya dulu dah. Yesus itu orang suci apa orang jahat, coba? Pak Toko. Beni, Beni lucu nih dia nih. Ya, suci. Iya, suci, Yesus. Yesus itu saya tanya sama Pak Toko, Yesus ini orang suci atau orang jahat? Orang baik atau orang jahat? Orang benar? Orang atau baik. fasik? Nah, Orang benar. pantas tidak orang baik itu dikutuk di kayu salib? Ya dia kan untuk menebus dosa manusia. Jangan dulu turun untuk karena begini Pak, di dalam Keluaran 23 nih nomor 7 di dalam perjanjian lama, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar itu tidak boleh kau bunuh, sebab aku, kata Tuhan, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Lalu di dalam Amsal 6:16-17, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan nih, benci ini Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, mata sombong, lidah dusta, tangannya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus itu orang benar kan? Orang benar kan? Tunggu satu-satu. Pertama kamu buka ayat apa dulu tadi? Keluaran apa? Keluaran Coba dibuka 23 nomor perlahan-lahan. 7. Oh iya, pelan-pelan aja. Oke, saya baca ya, tunggu. Tenang, Beni Asia. Keluaran 23 Nomor 7. Ayat? Nomor 7. 7. Di sini perikopnya peraturan tentang hak-hak manusia. Nah, itu dia. Ya, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Terus janganlah engkau memperkosa hak orang miskin. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta.
orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Iya, emang iya, jangan membunuh. Gimana sih? Itu jangan hukum yang membunuh. universal. Tapi kok Bapak Toko ini Hukum universal, mengaminkan? jangan mencuri, jangan membunuh. Anda jangan Iya. bawa itu, apa hubungannya? Itu yang dibenci Tuhan, 6 perkara di dalam Amsal 6, 16 sampai 17. Artinya Tuhan tidak menghendaki orang benar ini dibunuh. Yesus orang benar tidak. Tuhan tidak Karena hanya kata membenci 6 Yesus- perkara, banyak hal yang dibenci. Ya, Maksudnya mau kata Yesus dihubungkan gini, apa? Jangan membunuh. Ya, saya tahu. Jangan membunuh. Dengar dulu. Anda ngapain baca Keluaran? dengar dulu. Bukan, Karena bukan. kata Yesus Logikanya gini. begini. Logika lagi, makanya Bapak ini dengar saya ngomong dulu. Bukan, Yohanes logikanya 8, kamu ngapain 29. buka Keluaran 23 Dan ayat 7? ia, dengar. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya. Lalu orang yang dikutuk di kayu salib ini berteriak, Elohim, Elohim, kenapa kau meninggalkan aku? Nah, ini Pak Toko yang berdusta atau Yesus yang berdusta? Oke, satu-satu Anda mau yang mana dulu nih? Karena tadi saya tanya, Yesus itu orang baik atau orang benar, baik atau orang jahat? Ya udah, lanjut aja terus. Kan saya tanya tadi, Yesus tadi orang baik atau orang benar? Ya, Anda jawab sendiri, Anda lanjut lagi terus. Kok gini? Kalau Anda mengatakan Yesus itu orang baik, maka mustahil Yesus itu dibunuh atau dikutuk, digantung di kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Yesus, Bapa ini selalu menyertai aku karena aku selalu melakukan apa kehendak Bapa. Nah, orang yang di kayu salib ini ditinggalkan oleh Elohim. Eli Eli lama sabachthani. Apa katanya? Elohim, Elohim, kenapa kau meninggalkan aku? Makanya di sini jadi pertanyaan, siapa sebenarnya orang yang di atas kayu salib ini? Karena Tuhan tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang yang suci atau terhadap orang yang benar. Oke, Karena orang, sudah? iya, karena orang Udah yang cukup aja, ya, ke situ-situ juga. dipakai untuk tebusan itu adalah orang fasik. Nah, di dalam Bible menurut Bapak siapa orang fasik? Tunggu, yang itu yang tentang orang fasik ntar ya, ntar. Karena tentang Yesus, yang Anda lupa tuh, Yesus tuh bisa menyelamatkan dirinya. Yesus tuh berkuasa menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Itu yang Anda lupa tuh. Terus ketika Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tuh mengutip Mazmur 22. Mazmur 22 ya, kita baca. Di ayat 2-nya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Yesus mengutip Mazmur Daud yang menunjukkan dia sedang menderita, mengalami penderitaan. Terus di sini kan juga ada nubuatan tentang penderitaan Yesus nih. Adalah kami baca aja sendiri. Nah, saya mah begitu aja, singkat aja. Anda bacanya sendiri tuh. Silakan, ini ada Bang Muiz, Kristen atau Islam? Nanti dulu, kelarkan dulu ini. Kan saya tanya tadi, Yesus tadi orang baik apa orang jahat? Bapak bilang orang baik. Nah, ternyata Tuhan di dalam perjanjian lama itu tidak menghendaki bahwasanya orang baik itu disalib atau dibunuh, apalagi dikutuk. Nah, lalu Yesus sendiri di dalam perjanjian baru mengatakan, Bapak selalu menyertai aku. Loh, tiba-tiba di atas kayu salib dia berteriak nih, Eli, 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 kok jadi begini, katanya. Makanya saya tanya, ini perlu dipertanyakan, orang di kayu salib ini siapa? Karena di perjanjian lama juga yang dipakai untuk tebusan itu adalah orang fasik. Siapa orang fasik itu? Siapa berkhianat? Dia adalah Yudas. Matius 26 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, ini yang dinamakan pengkhianat.
Maka kalau Yudas yang digantung lalu dikutuk di kayu salib itu pantas. Karena kenapa? Karena Yudas adalah pengkhianat. Karena Yudas adalah orang fasik. Dan Tuhan di dalam perjanjian lama membenarkan Tunggu, Anda itu. jangan ngomong sendiri satu-satu. Pertama ayat apa tadi ke perjanjian lama yang mau menguatkan Anda? Coba. Anda ngomong sendiri. Maksudnya menginikan sendiri, menafsirkan sendiri kan? Satu-satu. Di dalam Amsal Pertama ayat apa kamu mau buka? Amsal 21 ayat 18, orang fasik dipakai Oke, kita baca dulu ya. sebagai orang benar dan pengkhianat Kita sebagai baca dulu ganti supaya orang penonton jujur. tahu. Oke, Amsal berapa? Amsal 21 18. Oke, tenang dulu, kamu diam dulu. Kamu yang harusnya tenang dari tadi, kamu kan. Bukan, Anda ngomong sendiri, menafsirkan sendiri. Tuh, saya dari tadi bawa Amsal. ayo, kamu dari tadi ini baca sendiri Yes, katanya. semua orang Aneh membaca, betul. Anda ngomong sendiri terus. Oke, Amsal 21 ayat. Kok tiba-tiba jadi begini ya? Diapain memangnya sama Pandito Acong ini? Kemarin enak nih saya Pak Toko ya. Oke. Sekarang Oke. kok jadi begini. Oke, Amsal 21 ayat. 21 18. Oke, 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ini nasihat. Kenapa sih? Ini Iya, nasihat benar, yang Bang. banyak sekali nih. Firman Tuhan. Nih ya, saya bacain semuanya nih ya. Orang pertama itu Anda baca di ayat 18 saja. Sekarang saya baca dari 21 aja lah. Iya, Tapi saya jadi singkat-singkat. dari nomor 1 sampai habis dah. Jadi saya baca singkat-singkat. Nih, orang fasik mengingini kejahatan dan dia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Terus, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah? Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang akan berkekurangan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan. Orang yang kurang ajar dan sombong mencemooh namanya. Ini kan semua nasihat hikmat, namanya Amsal. Iya, nggak ada, bukan nubuatan Yudas. Firman Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Orang Kehendak Tuhan itu fasik nggak ngerti tidak apa-apa boleh sih, Benny. dibunuh. Orang benar tidak boleh dibunuh. Nah, orang fasik untuk menebus orang benar. Begitu. Pengkhianat Bukan. Anda- digantikan kepada orang jujur. Anda dari tadi saya Anda bilang tampilkan begini. data, coba silakan satu aja, tampilkan antitesisnya, sebutkan, bacakan gitu. Jangan manja dong Pak Toko, biasanya kagak begini. Enggak, tunggu. Anda memakai logika begini nih. Tuhan tuh melarang membunuh orang benar. Ya emang dilarang membunuh. Loh, kenapa Anda Apalagi aminkan? orang benar. Ya Anda Yesus- nggak usah pakai kata orang fasik, orang benar. Ya orang fasik itu nggak boleh. Membunuh tidak boleh. Dan banyak lagi hukum-hukum di Alkitab Perjanjian Lama. Yesus orang benar apa orang fasik? Nih udah jangan bilang orang benar orang fasik. Nggak boleh membunuh begitu. Yesus orang benar apa orang fasik? Ini logikanya kacau nih. Benny Alfian memaksakan sebenarnya. Anda yang logikanya kacau. Di sini Tuhan tidak membenarkan nih pembunuhan, apa lagi pembunuhan kepada orang jujur, orang benar, orang suci, orang soleh. Nah, Anda mengaminkan Yesus dibunuh, digantung, dikutuk di kayu salib. Galatia 3:13 terkutuk orang yang digantung di kayu salib, hore kata. Lalu pas ditanya Yesus itu dikutuk tidak? Tidak. Dia harus mati katanya. Makanya saya bawakan data di sini di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar
dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran lalu orang fasik menggantikannya. Di dalam perjanjian baru, Ya, itu fasik ini bukan siapa? nubuatan Yudas. Iskariot, Matius 20. Memang bukan, aku memang bukan, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Ya? Kehendak Tuhan, orang benar itu tidak boleh kau bunuh. Matius 26 14 sampai 16. Yudas menjual Yesus seharga 30 keping perak. Jadi kalau Yudas yang digantung di kayu salib lalu dikutuk oleh Elohim itu wajar. Karena kenapa? Karena Yudas adalah orang jahat. Kalau Yesus mah kagak. Kami memuliakan Yesus katanya, tapi kalau dikutuk diaminkan. Sebenarnya Anda apa saya yang memuliakan Yesus? Saya tidak mau Yesus dikutuk. Sudah. Saya tidak mau Yesus dibunuh. Saya tidak mau Yesus ditelanjangi, ditampar, diludah, ditombak. Anda mengaminkan itu semua. Katanya dia harus menderita ini. Senang bener Anda melihat orang menderita. Bahagia di atas penderitaan orang lain tuh real. Nah, itu namanya psikopat. Oke, yang Anda lupa nih, Yesus itu bisa menyelamatkan dirinya. Dia Bawa berkuasa datanya dulu. menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Bawa datanya dulu. Letaknya di mana? Apanya? Datanya di mana? Datanya? Kok jadi ngangong-ngangong begini dah? Diapain sama Pandito Acung sih sebenarnya? Tanggung jawab Saya jadi Pandito. bete karena Anda Saya dari tadi mungkin udah 9-10 ayat saya bawakan. Anda dari itu au, hah katanya. bukan, saya jadi bete loh karena kamu ini datang. Kenapa jadi bete? Anda harusnya diam aja. Waduh. Kenapa saya disuruh diam? Ini hostnya lagi lagi sibuk Bukan dia. Anda menafsirkan seperti itu. Saya hanya membaca. Gimana saya menafsirkan? Kamu dari tadi saya bawakan data nih. AO. Coba tampilkan dulu analisisnya. Ini marah-marah malah. Tunggu. Oke. Ternyata tenang ya. Iya, kamu yang tenang bukan saya loh. Dasar. Oke, Yohanes 10:17. Romo Beni, kayaknya dia shock ketika aku katakan, masa Pilatus membebaskan pemberontak, kalau dia pulang kampung ke Romawi pasti digamparin nama Kaisar. Itu kayaknya shock dia. Itu dia. Bang Acong, tunggu. Apa? Bang Acong, Anda tuh nggak tahu Yesus saat itu, kalau Yesus yang dibebaskan, pemberontakan akan terjadi oleh orang-orang Yahudi. Anda tanggung semua yang punya di Bang Acong. Yesus Barabas itu pemimpin pemberontak. Kalau dibebaskan, pemberontakan terjadi di mana-mana. Gimana sih pola pikirnya nih Romo? Tolong dibenerin dulu Romo Beni. Bukan semua orang Yahudi, semua imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu menginginkan Yesus disalib. Kalau sampai dibebaskan, Yesus nggak ada salah. Si Pilatus tuh tahu nih Yesus nggak bersalah. Tapi demi keamanan, Yesus akhirnya disalibkan karena akan terjadi pemberontakan. Asumsi pemberontak Asumsi, kepalanya ayat itu Yesus begitu. Barabas, Yang kepala asumsi Anda pemberontak ini Yesus terbalik-balik Barabas. Kalau dibebaskan dia nyusun pasukan lagi itu menyerang hansip Romawi. Pasukan Balik pola pikirnya ini, tolong dibenahin, diluruskan Romo Beni. Iya sebentar, dapling gak nyamuk saya. Oke, tunggu. Beni, nih dengerin nih. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali.
Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku melakukan apa yang berkenan kepada Bapa. Jadi apa yang Oke, saya aku jawab. melakukannya sebagaimana kehendak Bapa. Oke, saya jawab ya. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Jadi yang melakukan segala sesuatu, yang melakukan kuasa itu bukan dagingnya Yesus sebagai manusia, tapi Bapa yang ada di dalam dia. Jadi semua yang Yesus lakukan bukan berasal dari dirinya sendiri, bukan dari kemanusiaan yang butuh makan, butuh minum, bisa terluka. Tapi yang melakukan semua kuasa itu Bapa yang ada di dalam dia. Baik. Ketika Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Bapak mengabulkannya tidak? Yesus berdoa. Dikabulkan tidak? Coba ayatnya di mana ayatnya? Anda ini pura-pura nggak tahu. You tanya sama si Daldo tuh ayatnya. Saya bisa cari sendiri. Saya nggak kayak Anda. Oke. Matius 26:9. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ini framing si Denny mesti dibungkam dulu dia. Matius 26 ayat 29. ayat 29. 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau hendaki. Ini malah terbalik dengan pikiran Anda tuh. Di sini Yesus berserah diri. Dia berserah diri, dia mengungkapkan keinginannya bahwasanya dia tidak ingin disalib. Nah, tetapi kata dia, biarlah kehendakmu, kan begitu. Pertanyaan saya, apakah kehendak Yesus ini dikabulkan? Ya kehendak Bapa, ini kematian Yesus ini kehendak Bapa. Pertanyaan saya Yesus berserah diri. Dijawab. Pertanyaan saya, apakah kehendak Yesus untuk tidak disalibkan ini dikabulkan sama Bapa atau tidak? Jawab iya atau tidak. Saya ulangi lagi ya, nih, supaya bisa ngerti doa Yesus. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, you dengerin nih. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Yesus bilang jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Berarti Yesus berserah diri kepada kehendak Bapa. Pertanyaan menjadi hamba saya, yang taat doanya sampai Yesus mati. itu dikabulkan atau tidak? Simpel toh. Jangan Tidak. Nih, kalau Yesus mau menyelamatkan dirinya, Yesus dia bisa doanya cuma dikacangin. pada Romo kehendak Beni, Bapa. Yesus doanya dikacangin, nggak dikabulkan. Di sini Yesus Abang berdoa. Oh, saya izin duluan ya, mau zuhur di sini udah zuhur. Iya. Maaf ya. Anda mengatakan Yesus berserah diri. Saya tidak menyalahkan itu. Saya membenarkan Yesus berserah diri kepada Allah Bapa. Tetapi Yesus di situ mempunyai permintaan. Apa permintaannya? Supaya dia tidak menelan cawan. Artinya supaya dia tidak disalib. Pertanyaan saya, doa Yesus dikabulkan atau tidak? Yang namanya berserah diri itu Ini siapa yang berpasrah Yesus kepada berdoa? Allah Bapa. Yesus berdoa. Ini doa Yesus nih ya, yang terakhir yang biar kamu mengerti. Janganlah seperti yang ku kehendaki. Yesus berdoa jangan batalkan kehendak Bapa tuh, melainkan seperti yang kau kehendaki. Apa kehendak Bapak? Kematian Yesus. Di mana tertulis kematian Yesus? Ini kan ceritanya tentang penyalipan, Yus. Kacau Di nih ini. mana Bapak memaksakan menghendaki anaknya itu yang mati.
Pertama sudah saya tampilkan tadi di dalam perjanjian lama Tuhan tidak menghendaki orang benar itu dibunuh. Lalu kok tiba-tiba di dalam perjanjian baru Tuhan ini membenarkan pembunuhan terhadap orang suci. Apalagi di sini disebut anak tunggal, kan ini Tuhan tidak konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak tidak menjawab. Bapak tidak menjawab Yesus itu, doanya Yesus itu dikabulkan atau tidak. Bapak ngangong. Bukan Luka. Ini kacau nih, ini jangan kayak anak kecil lah. Yang kayak Di mana anak, Yesus yang berdoa kayak minta anak kecil dibebaskan? saya atau Bapak? Baca. Anda Baca. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Itu doa apa enggak? Permintaan untuk tidak kalau disalibkan kamu atau tidak? gimana sih kacau nih orang? Lukas 22:24, 42. Enggak, saya harus tetap. Baca aja. Terserah kamu yang mana. Ini Bang Muiz. Nanti ke Mois, kamu sama saya dulu. Enggak, Anda kacau. Saya kurang suka diskusi kayak begini. Saya makanya suka menghindar sama Jumat ya. Karena diskusinya kayak begini nih. Kalau saya hindari diskusinya kacau begini. Apa yang kacau? Saya dari tadi menampilkan data. Anda mengatakan Yesus tidak ingin Yesus tidak ada berdoa supaya tidak disalibkan. Kenyataannya di dalam Lukas 22:42 maupun di ayat yang tadi, Yesus mempunyai permintaan kepada Bapaknya, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Artinya dia meminta untuk tidak tersalibkan. Tetapi bukanlah kehendak melainkan kehendakmu. Dia berserah diri. Apa arti berserah diri? Berdoa, menyerahkan keputusannya kepada Bapa. Pertanyaan saya, keputusan Bapak apa? Doanya Yesus tadi dikabulkan atau tidak? Anda coba jawab dulu. Aku akan mengirimkan malaikat-malaikatku untuk memberikan Itu dia. Lukas 22:43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatannya. Jikalau Tuhan atau Allah Bapa ini menghendaki Yesus ini disalibkan, untuk apa dia mengirimkan malaikat memberi kekuatan? Apa Anda pikir di otak Anda ini malaikat itu, ayo Yesus semangat gitu? Bukan. enam perkara yang sangat aku benci. Amsal Termasuk 6:16-17. Jangan membunuh. Siapa yang menyuruh kalian membunuh Yesus? Coba saya tanya lagi sama Pak Toko dah. Lukas 22:43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus kepadanya. Pertanyaan saya, kekuatan apa yang diberikan malaikat? Nah, apa alasan Bapak mengutus malaikat ini? Untuk apa? Untuk menyemangati doang? Kagak. Kekuatan Power Rangers, karena dia adalah Power Rangers. Oke, Bang Muiz. Coba Bang Muiz. Jangan dulu. Jawab dulu itu. Jawab dulu, apa alasan Allah Bapa mengirimkan malaikat kepada Yesus dan malaikat tersebut memberikan kekuatan kepada Yesus? Nah, Bang Muiz, silakan Bang Muiz. Waduh. Ayo, satu putaran, izin satu putaran ya. Silakan, Satu putaran Romo Beni. Tadi nanya sama Bang Toko. Waalaikumsalam. Itu kan dia AO. Jadi gue nanya sama Romo Beni deh. Tadi gue bilang tidak satupun murid-murid menjadi saksi mata dalam kisah penyaliban versi gospel. Dia bilang ada Yohanes ya. Nah ini kita baca nih ya, di dalam Yohanes 19, 25-26. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, artinya maminya nih ya, dan saudara ibunya ya, Maria. Maria juga nih namanya nih, istri Klopas ya, perempuan juga nih, istri Klopas, namanya Maria juga. Dan Maria Magdalena, nggak ada Yohanes di sini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya siapa? Maria Magdalena. Dan di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya,
Ibu, inilah anakmu. Apakah ini anak mantu maksudnya? Romo Beni, standby. Itu murid yang dikasih Yohanes. Memang nggak ada Maria tulisan Magdalena. Yohanes, nggak ada Kagak. tulisan Yohanes. Betul. Iya, di semua pakai Sandi Asmo penulis Injil. Di penyalin tidak Asumsi, ada Yohanes. asumsi, nggak ada. Asal Sandi Anda Asmo, baca Sandi Asmo. Hippolytus, Emang tulisan-tulisan dari Sandi. Hippolytus, Anda tulisan Nggak ada, Polemikus nggak modern ada, tahun nggak 2000 sih bacanya. Enggak ada. Begini Pak Toko, Anda begini. Ini membacanya tulisan tahun 2000, orang Jerman, orang Prancis yang bukan orang Yahudi Nggak dipercaya. ada, nggak Susah ada, saya jadinya. nggak ada. Jerman dulu, dia Iya, dari Anda tuh. jelas tahu orang ngapak orang kepenak. Anda bacanya Siapa tulisan itu, Pak? Polemikus tahun 2000 yang bukan saksi mata yang nggak tahu tentang Ini udah Alkitab. jelas nih, gue ulang ya, Romo, gue ulang nih Romo, gue bertanya nih sifatnya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, maminya kan berarti kan? Dan saudara ibunya Maria, istri Klopas. Saudaranya maminya Yesus bernama sama nih, Maria, Maria juga, juga. istri Betul. dari Klopas. Dan tiga Maria jadi di bawah kayu salib. Maria Betul. maminya Yesus, Maria istri Maria. Klopas, dan Maria Magdalena. Nah, Ketika Maria Yesus ibu. melihat kepada ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, maksudnya Maria Magdalena di samping maminya Yesus, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Apakah itu artinya anak mantu Maria Magdalena? Standby. Kalian tidak bukan ini sebelum kalian penulis Injil itu nggak menulis namanya, dia menulis pernah bohong. tunggu, dia menulis Sandi Asmo. Jadi begini nih, dengerin nih, si Acong Gen nih pada nggak ngerti semua sebenarnya. Anda dari tadi saya tampilkan datang awang-awang. Nggak boleh kepotong. Saudara ibunya Nggak boleh Maria. kepotong firman Tuhan. Ayat terakhirnya 27, kemudian katanya, nyanyi ini Yesus ya, kepada muridnya, yaitu Maria Magdalena yang ada di samping ibunya nih, inilah ibumu, ya, kepada Maria maminya Yesus. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Apakah Maria maminya Yesus menerima mantunya bernama Maria Magdalena? Ini pertanyaan nih, Romo Beni jangan marah ya, jangan au-au. Enggak boleh marah, host. Jangan awang. Oke, saya jawab ya. Saya jawab nih. Jadi Acong gini Gen Pak Toko, seharusnya- sebentar Pak Toko, sebentar Pak Toko. Tunggu, Di dalam dulu, penyaliban Acong, Yesus, Yudi. sebentar Pak Toko. Di Tunggu dalam dulu. penyaliban Yesus itu tidak ada murid-murid kecuali Maria Magdalena. Ingat, tadi sudah dibacakan oleh Pandito Acong. Sebelum penyaliban Yesus Oke, juga ini dengerin, murid ini ini dengerin. kabur. Iya. Kabur. Markus 14 nomor 50. Kabur. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kabur dia. Ada tidak narasi di Pian Acong Gen kalau kalau Benny emang nggak tahu ya, you jangan ngomong Benny. Kalau Acong Gen kalau Benny saya pikir nggak tahu omong. Kalau Acong Jangan Gen saya sembarangan. rasa dia Romo tahu. Beni itu guru gua, dia sekolah di Vatikan 5 tahun setengah plus 1 hari. dengerin dulu ya. Tunggu dengerin dulu. Kalau Benny Alfian kemungkinan besar nggak tahu emang. Kalau Acong Gen, saya pikir dia tahu. Menurut saya dia tahu. Cuman dia harus pura-pura nggak tahu tuh. Jadi penulis Injil itu tidak menulis namanya, dia menulis nama Sandi Asmo. Dia nggak menulis namanya. Di sini kan dikatakan dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria disebut tuh namanya, istri Klopas, dan Maria Magdalena disebut juga. Terus di ayat ke-26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, nah itu Yohanes, nggak ditulis namanya. Sandi Asmo. Asumsi liar. Di samping namanya Yesus adalah Maria Magdalena, murid yang sangat dikasihi Yesus, Maria Magdalena. Acong Gen ini dia Jago harus banget, pura-pura nggak tahu tuh Maria sebelumnya. Magdalena itu adalah istrinya Yesus. Nih, silahkan tunjukkan di mana di Kalian sini ada semua mengerti Yohanes. itu. Bro.
Nih ya, 110 teman-teman di bawah, ini bukti bahwasanya tokoh ini bawa ilmu gereja. Yang tidak tertulis itu diasumsikan. Dan dekat salib Yesus, Yohanes 19:25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya Yesus, dan saudara ibunya Yesus, tantenya Yesus, Maria. Nah, ibunya ini Maria. Lalu tantenya Yesus ini istri Klopas, namanya Maria juga, Maria Magdalena. Bukan, Maria Magdalena ini muridnya ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, pertanyaan saya, siapa di sana selain Maria Magdalena murid Yesus? Istrinya, karena dia mendengarkan kabar kalau suaminya lagi disalibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan murid yang dikasihnya di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah Tidak menulis namanya, dia menulis sandi. Asmo itu nama seperti Asma. Tuh, kalau bahasa Arab kan Asma, bahasa Ibrani Asmo. atas Di dasar ayat apa Anda 25-nya di membawakan situ argumen dikatakan, itu? Ya, atas dasar apa Duh, Anda dia kan saya membawakan nggak argumen? mau Anda mau ngomong, Anda dengerin dulu. Dengar saya. Bilang dulu nyerah Pak Beni gitu. Kalau saya dipotong-potong, Anda takut saya menjelaskan kan? Anda yang harus jawab di sini. Tunjukkan nama Iya, ini Yohanes saya mau di jawab, dalam. dia diam. Iya, tunjukkan nama Yohanes. Dia saya mau jawab, dia diam. Oke, Iya, boleh. tunjukkan nama Ya, selain iya. Maria Magdalena muridnya Yesus, silakan. Oke. Penulis Injil itu tidak menulis namanya, dia menulis dengan kata sandi, nama sandi ya. Di Yohanes 19 ini, di sini dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibu Maria, disebut namanya, istri Klopas, dan Maria Magdalena disebut namanya. Di ayat 26, ketika Maria Yesus Magdalena melihat siapa? ibunya dan murid, ya, Bro, Maria Magdalena ini siapa, Bro? Jangan dipotong-potong dong. Maria Magdalena. Maria Magdalena, A. Murid Yesus, B. Istri Yesus. Dia murid Yesus. Lanjut. Romo Beni. ya, selain itu ada orang